Selamat siang Romo. Selamat siang, Des. Waduh, luar biasa ya Romo. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja, luar biasa. Waduh, ya kelihatan lah Romo dari wajah seperti sedang berbahagia ya Romo. Ya, di Ada, tengah pandemi ini harus berbahagia. ya. Tadi kita habis misa online ya Romo. Ya, betul. Ya. Pada hari ini kami dari tim Komsos mengadakan podcast. Nah, podcast ini akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Romo yang seputar ya tentang gereja kita ini, Paroki Santa Maria, Kota Bukit Indah. Ya, Romo, bisa cerita nggak sih perjalanan hidup Romo dari awal mengikuti panggilan sebagai imam sampai saat ini? Mungkin bisa diceritakan suka dukanya sebagai pastor seperti apa begitu, Romo? Baik. Panggilan saya diawali dari keluarga. Ya. Kebetulan keluarga saya adalah orang tua saya Katolik dan mendidik secara Katolik semua anak-anaknya. Dan saya dibaptis sejak bayi. Ya, Tapi orang tua saya tidak menyangka bahwa saya bercita-cita menjadi imam. Dan saya pun juga tidak pernah waktu kecil bercita-cita sebagai imam. Saya mengatakan bahwa pada diri saya menjadi imam itu karena coba-coba. Coba-coba. Ya, Ya. ya. Coba-coba itu dalam arti bukan negatif, tapi coba-coba dalam arti positif. Ketika itu saya ingat sekali ketika saya punya kedekatan dengan seorang imam dan saya itu datang bertemu dengan dia dan saya tanpa direncana apapun saya mengatakan saya mau menjadi imam. Dan dialah orang yang pertama kali saya sampaikan keinginan saya itu. Orang tua saya, teman saya, saudara saya tidak pernah bercerita kepada siapa-siapa, tapi kepada dia saya mengatakan saya mau menjadi imam. Reaksi dia saat itu, dia mengenal saya, dia kaget. Terus dia tanya, kamu serius? Iya, saya serius. Ketika usia berapa gitu ya Romo? Mungkin bisa. Ketika usia saya itu, saya sudah bekerja, usia saya itu 22 tahun. Iya. Ya. Dan saat itu dia mengatakan, kamu serius? Iya. Terus saya mau tahu bagaimana menjadi imam. Pendidikannya seperti apa, di mana dan sebagainya. Karena saat itu sebagai orang Katolik, saya tidak tahu apa itu seminari dan sebagainya. Karena ke gereja bagi saya saat itu sebagai seorang pemuda OMK Katolik, saya hanya ke gereja seminggu sekali selesai. Tidak ada aktivitas apapun. Iya. Pernah nyaris mau menjadi misioner, tetapi tidak jadi misioner. Ya. Sama saya juga nggak pernah jadi misioner, Romo. Nah itu. Nah setelah katakanlah saya tahu ternyata, saya harus masuk seminari menengah. Dan saya bertanya lagi, apa itu seminari menengah? Di mana itu? Berapa lama? Dan saya mendapat penjelasan dari seorang Romo, mengatakan seminari menengah itu setingkat dengan SMA. Dan saya mengatakan, saya sudah lulus SMA, saat itu saya sekolah kejuruan. Ya, lebih baik masuk seminari menengah dulu 1 tahun. Dan saat itu saya diterima di seminari menengah Mertoyudan 1 tahun. Dan saya tahu ketika saya mau menyampaikan saya mau masuk seminari kepada orang tua, saya menjadi bingung bagaimana saya harus menyampaikan. Romonya itu mengatakan saya harus berterus terang kepada orang tua. Saya mengatakan saya masih nawar, bolehkah orang tua tidak dilibatkan dulu? Sebelum ada kejelasan. Tidak bisa, dia bilang harus tahu. Romo itu, apa perlu dibantu untuk menyampaikan kepada orang tua? Saya bilang tidak, saya akan nyampaikan. Dan saat itu saya ngomong kepada kedua orang tua saya mau menjadi imam, saya mau masuk seminari. Sama seperti Romo yang tadi juga kaget. Terus terang orang tua saya saat itu tidak mengatakan, bagus, setuju gitu. Tidak. Pertanyaan yang ditanya, kenapa kamu mau demikian? Apa kamu frustasi?
kamu patah hati, kamu pelarian, kamu punya masalah apa, itu yang ditanya oleh orang tua saya kepada saya. Saya mengatakan saya tidak dalam situasi frustasi, tidak dalam situasi patah hati dan sebagainya, tidak. Dan saat itu, oh demikian. Saya hanya kembali lagi, saya ingin mencoba. Jangan sampai saya mengatakan, nanti kalau saya sudah dewasa, saya menyesal. Coba dulu saya masuk seminari daripada saya menikah dengan si wanita ini. Dan itulah yang saya tidak mau. Dan saat itu orang tua, oke, saya akan memberikan izin untuk tes masuk seminari. Dan orang tua masih bertanya, kalau tidak masuk, ya sudah, saya bilang, sudah selesai. Berarti panggilan saya bahwa Tuhan itu memang memanggil atau tidak, ditentukan oleh nanti tes masuk diterima atau tidak. Oh iya, sudah. Saat itu saya pergi tes dengan restu orang tua, dan ketika pulang, saya tidak bergembira, tidak sukacita. Orang tua tanya, bagaimana hasil tesnya? Saya katakan hampir pasti saya tidak diterima. Oh ya? Mengapa? Ya, saya merasa feeling saya hampir pasti tidak diterima. Tetapi kenyataannya justru berbeda. 2 minggu kemudian saya dapat pengumuman bahwa saya diterima. Dan saat itu bukan sukacita lagi. Saya bertanya dalam diri saya, kenapa orang sejelek ini diterima, orang sebrengsek ini diterima. Tapi ya, kembali lagi, kalau Tuhan sudah mau, saya harus mengatakan, saya harus tinggalkan semuanya itu. Ya sudah, akhirnya saya masuk seminari, dan ketika itu 1 tahun, dan ketika itu juga saya tanya sama orang tua, saya baiknya masuk seminari tinggi kemana? Dijawabnya terserah, tidak ada permintaan, tidak ada harapan, tapi dikatakan terserah, pilih kemana sendiri. Akhirnya saya memilih Keuskupan Bandung, kendati saya berasal dari Keuskupan Agung Jakarta. Dan ketika saya pendidikan di seminari tinggi, pulang kalau liburan, orang tua saya selalu bertanya, masih betah nggak? Iya. Karena apa pertanyaan itu? Saya bilang, kok bertanya begitu? Saya tanya balik gitu. Dan dia mengatakan, kalau tidak betah, saatnya pulang sekarang. Tapi kalau betah, tidak usah pulang. Jangan pernah pulang kalau sudah menjadi imam. Itulah yang saya sampai saat ini saya pegang, bahwa amanat orang tua itu. Ya, ketika saya ditabiskan, pun juga tantangannya juga ada lagi. Saat itu saya teringat bahwa saya merasa masih muda. Saat itu usia saya 32 tahun. Muda Dan banget saat ya, Romo. itu saya mau mengatakan kepada orang tua, karena bukan saya ada ragu-ragu, tapi saya mengatakan saya belum pantas masih muda seperti ini. Bolehkah saya menundanya kepada orang tua? Tapi saat itu saya sungguh seperti di siang hari disambar geledek, dengan jawaban orang tua mengatakan, kalau kamu mau menunda, apakah kamu siap kalau sampai orang tua tidak bisa menghadiri lengkap? Dan saat itu saya tidak berani lagi. Iya, Romo. Saya harus taat sama orang tua, dan saya saya akan maju tabisan. Iya, Romo. Itulah. Perjalanan singkatnya ya, Romo. Perjalanan singkat. Romo masih ingat gak sih paroki-paroki mana aja gitu yang dulu pernah Romo tinggali sebagai pastor paroki, itu parokinya paroki apa aja gitu? Ketika saya ditabiskan tahun 1995, saya ditabiskan di paroki San Bunda Maria Cirebon. Dan saat itu saya menjadi pastor vikaris selama 3 tahun. Setelah 3 tahun saya masuk lagi ke paroki yang juga nama pelindungnya Bunda Maria, Santa Maria Garut. Sempat di Garut ya. Menjadi pastor paroki di sana selama kurang lebih 3 tahun. Dari sana saya pindah
menjadi pastor paroki Santo Mikael Indramayu. Dari situ karena cukup lama di sana, hampir 6 tahun, lalu saat di situ saya pindah menjadi pastor paroki di Santo Martinus Bandung, yang jumlah umatnya saat itu terbesar di Keuskupan Bandung. Iya, betul. Setelah dari situ 3 tahun saya pindah menjadi pastor paroki, bukan pastor paroki, saya menjadi pastor vikaris di Hati Kudus Yesus Tasikmalaya. Menjadi pastor vikaris 3 tahun, dan saat itu baru saya pindah ke paroki Salib Suci Purwakarta, dan kembali lagi 3 tahun dari Salib Suci, masuk lagi ke paroki yang pelindungnya namanya Bunda Maria, yaitu Santa Maria Kota Bukit Indah ini. Jadi perjalanan panggilan saya, perjalanan hidup imamat saya, saya maknai selalu disertai dengan Bunda Maria, karena di sanalah saya sering bertemu dengan ini. Tapi tidak pernah punya pengalaman mistik dengan Bunda Maria. Ya. Jadi Romo, katanya tempat doa, taman doa ini menjadi tempat favorit Romo. Ya. Nah, kenapa sih taman doa ini menjadi tempat favorit Romo? Menjadi tempat favorit saya karena biasanya patung Bunda Maria yang dipasang adalah patung Bunda Maria yang sendiri, Ya. atau patung Bunda Maria yang namanya Pieta. Ya. Tapi ini Pietanya lain daripada yang lain. Lihatlah Maria yang menyambut Yesus, dan ada malaikat-malaikat yang demikian. Ini sungguh karya seni yang luar biasa. Iya, betul Romo. Dan saya belum pernah menemukan patung seperti ini. Ya. Umumnya di tempat-tempat katakanlah taman doa selalu patung Bunda Maria dari Lourdes atau dari Fatimah atau dari mana-mana, dan ini adalah patung Bunda Maria Pieta ala lain. Itu saja. Ya. Bagaimana tanggapan dan perasaan saat Romo tiba di paroki ini? First impression-nya itu seperti apa sih? Baik, saya ketika diberi tugas oleh Bapak Uskup untuk pindah dari paroki Salib Suci Purwakarta ke sini, saya langsung memberi respon. Ya. Respon pertama saya mengatakan, saya pindah kemana? Dan dia katakan, saya akan ditugaskan ke paroki Santa Maria Kota Bukit Indah. Saya tahu bahwa paroki ini paroki yang baru, gerejanya terbesar di Keuskupan Bandung, satu kabupaten dengan Purwakarta. Lalu bukan saya sukacita, tapi saya bertanya lagi kepada Bapak Uskup, mengapa saya harus pindah ke sana? Karena di balik pertanyaan saya itu selalu saya mengatakan bahwa kalau saya pindah pasti perpindahannya itu antar kabupaten di Keuskupan Bandung. Tapi ini antar kecamatan. Nah, lalu dikatakan bahwa saya di sini diminta oleh Bapak Uskup supaya membuat paroki ini mandiri. Ya. Saya tanya lagi, apakah paroki ini belum mandiri? Ya, belum mandiri. Dalam hal apa? Dalam hal keuangan. Iya. Lalu saya mengatakan baik. Dan saya bertanya, Bapak Uskup, apakah Bapak Uskup punya cara membuat paroki mandiri? Saat itu dia angkat tangan. Dia mengatakan, silakan Romo berpikir sendiri. Wah. Berat ya Romo. Ya, tuh. Jadi ketika itu saya senang pindah ke sini, ya. Tapi juga ada perasaan khawatir, karena saya tahu lokasi ini di tengah hutan. Iya.
bagaimana kalau terjadi sesuatu di tengah malam dan sebagainya. Iya. Nah, itulah perasaan saya saat itu. Jadi ketika diberitahukan oleh Bapak Uskup itu perasaan Romo bingung ya, Ya, pertama kali seperti apa. Nah, jadi ya tapi Romo menerima ya, menerima. itu semua. Nah, lanjut ya Romo. Selama bertugas di paroki ini ada hal menarik apa gitu Romo yang tidak pernah Romo lupakan, ada nggak sih? Yang menarik, yang tidak pernah saya lupakan bahwa paroki ini jumlah umatnya sebanding dengan jumlah umat di Purwakarta. Iya. Paroki ini yang saya tekuni dan saya mencoba untuk memahami bahwa sebagian besar umatnya adalah bukan orang sini, Iya ya, adalah pendatang. pendatang. Di balik itu juga saya punya harapan bahwa paroki ini pasti akan maju. Ya. Dan yang tidak pernah terlupakan oleh saya juga bahwa letak gereja ini jauh dari umat. Iya, betul Kasihan Romo. umat untuk kalau mau datang ke gereja. Iya benar-benar, Perlu pengorbanan. Begitu. benar-benar. Nah, jadi kalau misalkan first impression Romo itu mungkin pengorbanan umat ya. Ya, Ya, yang berani jauh-jauh gitu kan. Ya. Rumahnya umat itu termasuk saya Romo. Rumah Ya. saya jauh. ya. Nah, itu yang kedua. Lalu yang selanjutnya itu Romo, tantangan apa sih yang Romo dapatkan khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini? Tantangan misalkan dalam merayakan Ekaristi atau melakukan pelayanan itu ada nggak sih Romo? Mungkin Ya. bisa diceritakan. Terus terang saya merasa sedih ketika ada umat mengalami kesedihan, saya tidak bisa menjawab kesedihan itu. Ya, ya. Contoh, banyak dari umat kita yang terkena COVID dan Ya. meninggal dunia. Di saat itu saya harusnya bisa melayani, mendoakan, meringankan kepedihannya. Tetapi ketika katakanlah tidak bisa diadakan itu, itulah yang menjadi tantangan bagi saya. Ya. Niat saya ingin mendoakan, tetapi saya tidak bisa mendoakan karena demikian. Jangan sampai gereja Katolik nanti dikatakan membangkang dengan aturan pemerintah. Iya, betul. Itu kepedihan saya. Kepedihan saya yang kedua adalah ketika katakanlah juga orang mestinya bisa hari Minggu ke gereja. Gereja sudah bagus, besar dan sebagainya. Tidak bisa pergi ke gereja. Iya. Jadi mestinya orang mendapatkan keselamatan, bisa ikut merayakan Ekaristi, tetapi sekarang tidak bisa merayakan Ekaristi. Itu juga kepedihan saya. Dan saya memaknai ini, setan sedang lagi menguasai hidup kita. Iya. Betul-betul Romo. Begitu ya Romo. Nah, karya apa yang sudah Romo jalankan di paroki ini dan mungkin Romo ingin diteruskan oleh Romo selanjutnya, karya apa yang ingin diteruskan gitu Romo? Saya mencoba menjawab apa yang lagi itu ditugaskan oleh Bapak Uskup. Iya. Hasilnya sudah mulai ada nampak bahwa menjadi paroki yang mandiri dengan subsidi yang mulai berkurang. Dan saya berharap paroki ini belum mandiri memang. Iya. Saya berharap pengganti saya bisa meneruskan menjadi mandiri. Syukur-syukur dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, dan saya berharap bahwa paroki ini bisa bukan paroki pinggiran lagi, menjadi paroki yang besar, paroki yang juga nantinya mungkin punya satu karya pastoral yang lain daripada yang lain, bahwa menangani adalah kaum buruh. Ya, memang itu dalam rangka misi Bapak Uskup bahwa nantinya akan ada seorang pastor vikaris di sini yang akan mengelola atau menangani tentang pastoral buruh. Dan itulah yang saya
harapkan supaya itu nanti bisa terwujud. Ya, betul. Ya, apalagi di paroki kita ini dekat dengan pabrik-pabrik ya Betul. Romo. Jadi ya pastoral buruh itu memang butuh sih saat ini, apalagi umat-umat kita kan banyak yang bekerja di pabrik, Ya. berprofesi sebagai buruh. Ya. Ya. Nah, Romo, saya mau tanya nih Romo, dari beberapa paroki yang pernah Romo menjadi pastor paroki, apa sih yang membedakan paroki Santa Maria KBI ini dari paroki-paroki sebelumnya? Ya, yang membedakan rasanya ya situasi umat. Ya. Situasi. Ini adalah tempat ketujuh saya bertugas sebagai seorang imam. Udah banyak ya Romo. Ya. Mempunyai keunikan dan sebenarnya paroki ini punya potensi bahwa dengan dinamakan Santa Maria, maka saya berharap juga ada umat di sini mempunyai devosi kepada Bunda Maria. Ya. Itu saja harapan saya. Spiritualitas semangat Maria itu harus mewarnai kehidupan umat di paroki ini. Ya, betul. Nah, Romo, menurut Romo potensi apa sih baik dari umat atau orang muda gitu yang bisa dikembangkan di paroki ini yang cocok? Anak muda di paroki ini banyak. Iya, banyak memang Ya. Romo. Ya, OMK itu banyak. Dan rasanya tidak mengalami kesulitan untuk mencari OMK. Iya. Ya. Tinggal sekarang bagaimana mengarahkan anak-anak OMK untuk terlibat. Maka salah satu wujud saya sebagai pastor paroki ingin melibatkan beberapa orang muda di paroki ini untuk masuk dalam struktur kepengurusan Dewan Paroki. Iya. Dan itu sudah terbukti. Dan dengan harapan, saya berharap bahwa anak-anak OMK di paroki ini bisa menjadi, katakanlah, cinta akan gereja, ya, bisa membanggakan sebagai orang Katolik, dan juga mendapat bekal bahwa imannya tumbuh di dalam paroki ini. Iya. Romo, terakhir nih Romo, apa yang selalu meneguhkan Romo selama menjalani panggilan dalam imamat Romo yang ke-26 tahun ini? Apa sih spirit Romo dalam menjalani panggilan yang menjadi spirit? Yang menjadi spirit saya adalah saya harus lebih dekat dengan Tuhan. Apalagi dengan situasi pandemi ini. Maka bagi saya perayaan Ekaristi harian itu, kendati tidak ada umat, itu menjadi kebiasaan saya setiap pagi tanpa disuruh, tanpa dikomando, dan itulah yang saya lakukan. Saya sering melakukan setiap hari, saya melakukan yang namanya misa privat. Oh, iya. Tidak ada umat, tidak ada siapa-siapa. Saya memimpin misa, saya menjawab juga sebagai umat, saya menerima komuni, dan semua itu adalah saya. Dan itulah semangat saya yang saya hidupkan sampai saat ini untuk sebagai seorang imam. Iya Romo. Oke Romo, kita selanjutnya mau intermezzo dulu nih Romo. Oke, boleh. Nah, intermezzonya ini jadi Romo harus jawab cepat, Ya. 5 detik. Dalam 5 detik Romo harus jawab. Cepat langsung, jadi spontan aja Romo. Ya. Satu kata, cukup satu kata. Nah, yang pertama itu sebutkan 3 judul lagu yang biasa dinyanyikan di Bina Iman Anak. 3 judul lagu yang biasa dinyanyikan di Bina Iman Anak. Silakan Romo. Lagu itu Aku Anak Bina Iman. Terus 2 lagu apa? Pagi itu apa? Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus itu. ya. Terus Yang 3 Romo? hari ini aku bahagia. Oke, mantap. Nah, selanjutnya Romo. Nah, sebutkan 5 Romo di Keuskupan Bandung yang usianya di bawah 45 tahun, 45 tahun. Romo. Oh, oke. Ulang-ulang ya. Oh ya. Sebutkan 5 Romo di Keuskupan Bandung yang usianya 45 tahun. Silakan Romo.
Romo Christian, Romo Haryo, Ya, Romo Gatot, ya. Romo Atmo, Iya, Romo. satu lagi Romo Adi. Romo Adi. Oke, terima kasih Romo. Kita lanjut Romo. Pertanyaan selanjutnya nih. Sebutkan 5 barang yang wajib Romo bawa ketika Romo bepergian. 5 detik. Alat mandi, terus buku doa, Ya, pakaian, pakaian. 3, 4. tas, Tas, air minum. air minum. Oke. Beda ya sama orang muda Romo. Kalau orang muda biasanya handphone. Nah, selanjutnya Romo. Dalam 5 detik sebutkan merek HP Romo yang pertama kali. Samsung, Nokia, iPhone, Ya. Xiaomi, dan satunya lagi Oppo. Oke, terima kasih. Jadi semua merek HP udah dicoba ya Romo. Nah, yang selanjutnya itu sebutkan 2 negara yang sangat ingin Romo kunjungi. 5 detik. Kanada, Kanada, Australia. Australia, Kanada dan Australia Romo. Oke. Nah, selanjutnya Romo, makanan apa yang ada di paroki KBI yang menjadi favorit Romo? Seafood. Seafood. Oke, seafood. Seafood, Romo suka seafood? Ya. Seafood jenis apa? Apa Apakah saja. semua seafood Ya. Romo suka? Ya. Oke, terima kasih Romo. Lalu yang terakhir itu 1 kata untuk umat dan paroki KBI. 1 kata aja. Semangat. Wes, oke. Nah, semangat dalam hal apa nih Romo? Bisa diceritain nggak? Semangat dalam segala hal. Semangat dalam hidup, semangat dalam menggereja, semangat menjadi orang Katolik. Semangat. Semangat. Kuncinya orang Katolik harus semangat gitu ya, khususnya umat KBI. Ya. Nah, oke Romo, terima kasih. Nah, jadi Romo, selanjutnya kita akan menyaksikan video dari umat tentang kesan dan pesan mereka untuk paroki KBI. Selanjutnya kita akan saksikan. Ya. Romo Paulinus Wijaya yang terkasih, terima kasih atas pendampingan dan pengembalaannya di Paroki Santa Maria, Kota Bukit Indah, Purwakarta. Selamat berkarya di tempat yang baru. Semoga berkat Tuhan selalu berlimpah untuk karya dan pelayanannya di tempat yang baru. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya perwakilan dari lingkungan Santo Petrus mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo Paulinus Wijaya atas pelayanan bagi umat paroki KBI. Saya perwakilan dari lingkungan Santo Petrus mengharapkan Romo agar tetap setia dalam panggilan, panjang umur, sehat, dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo atas pengembalaannya di Paroki Santa Maria KBI. Semoga Romo tetap setia dan sehat dalam pelayanan. Terima kasih atas pelayanannya di KBI Romo. Semoga sehat dan semangat selalu dalam pelayanannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Paul untuk semua penyertaan Romo kepada kami OMK Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah. Kiranya Tuhan selalu melindungi Romo dalam setiap karya pelayanan Romo dimanapun Romo ditempatkan nanti. Doa kami selalu beserta Romo. Semangat Romo! Terima kasih banyak atas bimbingan yang sudah diberikan Romo kepada kami teman-teman Miss Dinar. Selamat bertugas di tempat yang baru, sehat dan sukses selalu.